Ya, bentar. Sebentar ya. Cek. Halo. Nah. Tes, ada suaranya? Udah ya. Oke, selamat pagi Foodpreneur, kembali lagi di Foodies on Sharing. Kali ini Foodies on Sharingnya pagi-pagi ya, biar semangat pagi ya, kan ditemenin sarapan pagi gitu kan. Nah, kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan Foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Katriazani yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Nah, tema kali ini benar-benar menarik nih, Foodpreneur. Ada 8 strategi meningkatkan profit dalam bisnis kuliner yang akan dibicarakan oleh Pak Rex Marindo, yaitu Content Director Foodies Knowledge dan First F&B Education Platform in Indonesia. Nah, sedikit informasi nih Foodpreneur. Nah, kan bentar lagi nih ada FOC 10 nih yang akan dimulai pada 28 sama 29 Desember. Nah, apa sih legal, regulasi, dan pajak dalam bisnis kuliner? Ada 3 aspek yang merupakan kunci di mana kita bisa terkena banyak masalah dan keluar biaya sangat besar jika tidak mengetahui. Nah, makanya harus dipahami nih, ada legal, regulasi, dan pajak yang akan dibicarakan oleh Pak Bimo, yaitu CEO Smart Legal ya. Terus ada Pak Budi Nursandi, ada CEO Manakon, dan konsultan dan akunting. Nah, apa saja sih yang dipelajari? Nah, yang pertama ada checklist legalitas dalam manual bisnis, poin-poin dan konsekuensi pendirian badan hukum, terus proses haki brand, dan masih banyak lagi yang akan dibicarakan di FOC 10 ini. Nah, untuk daftarnya gampang sekali Foodpreneur, tinggal klik di bawah, tinggal klik di bit.ly/legal and tax strip S-nya besar ya, atau langsung WA CS Foodies di 0813 1214 7974. Nah, kita nunggu sebelum itu kita lihat dulu nih Pak Rexnya udah datang belum ya. Sebentar. Nah, say hi dulu nih yang lagi kerja atau lagi buka outlet gitu kan, sampai nyepet-cepetin untuk nonton Foodies on Sharing kali ini di pagi-pagi ini nih gitu kan. Yang udah sarapan boleh, yang lagi ngopi baca koran gitu kan, tutup korannya nonton Foodies on Sharing ini gitu kan, buat diaplikasikan ke bisnisnya Foodpreneur masing-masing loh. Soalnya ini menarik banget nih, ada 8 strategi meningkatkan profit dalam bisnis. Di era pandemik ini kita harus banyak-banyak strategi untuk meningkatkan profit. Nah, gimana sih caranya? Nah, nanti akan dijelasin oleh Pak Rex. Tuh, sebentar ya, Pak Rexnya belum join. Nah, untuk FOC 10 di kolom komen saya udah pin, yaitu cara daftarnya, dan langsung boleh di kontak langsung di CS Foodies di 0813 1214 7974 ya Foodpreneur. Oke, tunggu belum join juga ini Pak Rexnya. Sebentar ya. Oh, bukan. Sebentar ya.
Nah, bentar ya, food planner, parexnya belum ada juga. Nah, udah ada nih. Nah, Pareknya udah datang nih. Halo Parek, selamat pagi. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parek, apa kabar nih? Kita udah Alhamdulillah lama ya, baik. Pak ya? Iya, udah lama kita nggak di sharing pagi-pagi ya, Pak. Semangat pagi ya. Iya, cobain pagi dulu. Iya, Ternyata lebih benar. sedih pada malam-malam atau sore ya. Iya, betul, Pak. Coba saya dulu sama Food Planner di seluruh Indonesia, Pak. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Kali ini kita coba pagi-pagi ya, biar lebih seger, lebih fresh. Tapi ntar sore juga ada sih. Gitu. Jadi Iya. kita coba rutin lagi per minggu ini. Jadi semoga teman-teman nanti bisa memetik banyak manfaat dari kegiatan apa di live foodies on sharing ini. Nah, saya akan mengulangi lagi tema kali ini benar-benar menarik nih. Ada 8 strategi meningkatkan profit dalam bisnis kuliner yang akan dijelaskan langsung oleh Parex Marindo. Nah, nggak tunggu lama, kita langsung waktu dan tempat kita persilakan buat Parex. Silakan Parex. Oke, oke teman-teman. Jadi thank you banget nih udah bergabung pagi ini ya. Jadi hari ini gue cuman coba mau discuss dan bahas sedikit tentang profit plan ya. Jadi kalau di tahun 2021 itu kan kadang-kadang orang banyak bikinnya omset planningnya gimana nih, strategi promosinya gimana nih, kemudian strategi new product launchingnya gimana, kemudian pricingnya gimana. Nah, tapi jangan lupa ada satu hal yang juga harus diplan ya dan diprogramkan. Ini terkait dengan sesuatu yang tentu sebenarnya sangat penting dalam bisnis kita. Apa itu? Yaitu profit. Jadi apa namanya, net profit atau net income lah gitu ya. Jadi Ya. ini sesuatu yang jangan miss dari apa yang akan kita planningkan di 2021. Kenapa? Karena profit itulah sebetulnya tujuan utama kita untuk menjalankan bisnis. Kalau ada net profit, ya berarti kan ada yang bisa dibagi-bagikan. Ada kalau akhir tahun bagi-baginya ada dividen. Nah, jadi ini sesuatu yang harusnya sudah selesai distrategikan atau dirumuskan ya di business plan. Tapi no problem kalaupun belum, minimal masih ada waktu beberapa hari lagi sampai Januari awal untuk kita mempersiapkan ya business plan kita ya, including di dalamnya tentu profit plan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini sudah gue tulis di apa namanya di blog, nah, bisa dibaca. Jadi gue cuma ceritakan apa yang udah ditulis beberapa hari lalu di www.foodies.it/blog Ya. ya. Jadi di situ Ya. ada 10 strategi sebetulnya, tapi kita akan bahas 8 aja karena keterbatasan waktu tentunya. Ya, nah nanti kalau nanya-nanya boleh di kolom pertanyaan. Jadi nanti mungkin di akhir sesi waktu kita akan sedikit bahas-bahas tentang pertanyaan ya. Nah, Ya. apa aja sih yang harus di-planning ya agar profit naik gitu ya. Jadi program apa, strategik apa yang harus kita jalankan agar profit naik ya. Nah, yang pertama tentu ini yang paling sering akan menjadi bagian dari planning, yaitu naikin omset. Ya, dibandingkan tahun 2020 misalnya. Nah, kita menskenariokan atau memprojection kita punya omset akan naik berapa. Tapi teman-teman be careful ya,
ketika bicara kenaikan omset, kita juga harus melihat ada faktor-faktor biaya lain yang mungkin akan naik di 2021. Ya, nah jadi jangan sampai nanti strategi persentage peningkatan omset ini hanya cukup untuk mengcover biaya atau bahkan minus. Seperti itu. Nah, kalau ini ya salah berarti strateginya ya. Nah, jadi teman-teman harus pikirkan bagaimana kita menyusun ya target omset itu sehingga ini punya kontribusi untuk naikin profit pada akhirnya. Ya, nah, faktor-faktor biaya yang akan muncul itu harus menjadi pertimbangan nanti di cost structure-nya. Ya. Contoh misalnya kenaikan UMK, misal kalau ada terjadi, kemudian ada apa di daerahnya mungkin terjadi kenaikan PP1 atau apa gitu. I don't know. Ya. Poin utamanya adalah aware terhadap cost structure yang akan terjadi. Karena ini akan punya pengaruh besar tentu ke net income kita pada akhirnya. Ya, nah, jadi ini cara pertama yang semua orang juga pada prakteknya ya pasti ngerjain ini. Gimana caranya omset naik? Ya, Mas, kalau omset sudah maksimal di 2020 gimana? Rasanya sih nggak mungkin omset maksimal di 2020. Ya. Jadi karena 2020 ini special case, ya kebanyakan omsetnya dropnya cukup signifikan. Artinya untuk rebound kita membutuhkan kegiatan untuk menaikkan sales. Nah, jadi nanti ketika kita bicara naikin sales, berarti ada program kerja untuk meningkatkan sales itu apa aja. Ya, sebagai contoh misalnya, sales itu kan terjadi karena TC dikali EPC. Misalnya ya, TC itu total check, ya, jumlah bill, kemudian EPC itu average per check, ya, nilai billnya, ya, berapa. Nah, di dua ini aja teman-teman sudah harus merumuskan cukup banyak strategi sebetulnya. Contoh misalnya gimana kita naikin TC, ya artinya kalau naikin TC jumlah bill yang keluar lebih banyak, artinya konsumen yang datang akan harusnya lebih banyak, betul kan? Nah, ketika bicara konsumen yang datang lebih banyak, artinya kita membutuhkan traffic yang lebih besar dibandingkan dengan 2019 tentunya, 2020 ini ya, 2020 gitu ya. Nah, untuk meng-create traffic yang lebih besar, ya, apa kegiatannya? Ya, harus jelas, harus didefinisikan dari sekarang. Jika tidak, nanti teman-teman akan halu ya, jadinya lebih ke, oh gue pengen traffic naik, tapi without do nothing or do the same thing yang dia lakukan di 2020. Nah, jadi ini perhatikan ya. Ini baru BAC ya, average per check, belum EPC. EPC juga sama. Kita lihat data kita di 2019 terus 2020 di 3 bulan 4 bulan belakang. Oh, EPC kita rata-rata kayaknya ini di 60.000. Bisa nggak di tahun 2021 kita naikkan EPC-nya menjadi 75.000? Ya. Nah, bagaimana caranya? Apa programnya? Apa langkah strategiknya? Ini juga harus dirumuskan. Nah, jadi teman-teman harus punya program tentu. Jadi setiap poin yang nanti gua bahas, berarti harus punya program kerjanya. Ya, jadi bukan cuma poin-poinnya, tapi program kerjanya pun harus menjadi concern dan harus di action plan-kan dan kemudian di planning, di action plan-kan dan kemudian diukur ya setiap saat. Nah, itu yang pertama. Bagaimana caranya kita meningkatkan profit ya. Planningnya adalah naikin omset. Oke, yang kedua, apa nih profit plan? Tentu yang terkait langsung dengan net margin itu adalah COGS, ya APP. Nah, ini punya kaitan besar banget nih. Ya. Jadi strateginya adalah tahun 2021. Bagaimana kita mempush atau menurunkan COGS in certain percentage? Ya, targetnya berapa? Gue minum dulu ya. Silakan Pak. Nah, jadi kita balik lagi di 2021 ini kita mau nurunin COGS HPP berapa persen? Ya, nah ini penting banget nih ya untuk dijadikan planning. Kalau enggak, kita merasa semua hal yang sudah kita miliki terkait dengan produk itu sudah mungkin nggak perlu diapa-apakan atau bahkan lupa sebetulnya. Padahal
1%, 2% penurunan pun akan signifikan sebetulnya. Apalagi kalau cabang Anda banyak misalnya ya. Kalau 1-2 cabang mungkin nggak terlalu punya impact besar, Pak. Kalau cabang banyak, ini bakal masif. 2-3% itu gila itu, dari omset berapa misalnya. Ya, dari COGS berapa, itu gede banget ya. Nah, jadi teman-teman harus membuat planning ini. Ya, dalam profit plan bahwa target kita adalah membenahi COGS. Ya, dan inventory-nya juga tentunya. Ya, kalau COGS nanti apa aja yang harus dilakukan? Banyak. Misalnya kita harus negosiasi kembali bahan baku, bikin forecast, kasih prediksi ke vendornya, lock kontraknya dalam jangka waktu 3 bulan misalnya. Datang 3 bulan, saya akan ambil segini nih, fix nih, teman-teman vendor gitu. Oke, kalau gitu saya minta segini, tapi kemudian TOP sistemnya juga diatur misalnya, atau bahkan ekstrimnya kita merubah vendor misalnya. Wah, ini ada vendor lebih murah nih, yang kualitas barang sama. Oke, di 2021 kita harus adakan pergantian nih. Kenapa? Karena kita ngejar COGS lebih rendah ya. Atau kita bahkan merubah resep dan bahan bakuan, bisa aja ya. Sejauh itu memang masih kualitas yang sama, tidak menimbulkan efek di mana konsumen merasa ada yang berubah, why not? Ya kita bisa ubah gitu, bahan bakunya yang tadinya ABCD, kemudian kita ubah jadi DEFG misalnya. Bahkan bisa jadi perubahan ini bahkan lebih baik misalnya, lebih bisa diterima konsumen. Tapi di sisi lain COGS menjadi turun. Nah ini kan good things ya. Atau contoh lagi, bagaimana kita menurunkan COGS secara korporasi. Misalnya, salah satunya dengan meluncurkan menu baru yang dimana marginnya lebih baik, COGS-nya jauh lebih rendah dari seluruh core menunya. Nah, kemudian kita terus ya new product launching ini menjadi core menu kita. Nah, di poin ini kita bisa menurunkan COGS jadinya ya. Jadi nurunin COGS itu salah satu profit plan yang penting. Ya, kalau teman-teman mau achieve ya profit di certain percentage. Ya, jadi kita bisa consider bagaimana COGS atau HPP itu bisa turun sebetulnya. Ya. Ya. Jadi strateginya banyak. Ya. Detail-detailnya teman-teman bisa baca di www.foodies.id/ mungkin bisa dipostingin linknya biar teman-teman nanti bisa baca slash blognya ya. Nah nanti lihat di situ banyak. Jadi gue cuma mereview aja sebetulnya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Bagaimana profit kita bisa meningkat atau mencapai target di 2021 ya. Salah satu yang paling penting adalah be careful dan take care sekali tentang biaya SDM ya. Karena apalagi yang memang bisnisnya menggunakan SDM secara masif. Ya. Bukan berarti kita sebagai pengusaha itu ketika menurunkan jumlah SDM kemudian tidak support tentang apa orang-orang yang bisa kerja dalam. Bukan, beda. Kalau kita bisnis, saya kasih contoh misalnya. Mending mana? Punya 3 cabang, 30 karyawan. Atau punya 10 cabang, tapi akhirnya punya 200 karyawan. Ya. Karena satu cabangnya lebih efektif dan efisien, sehingga netnya lebih gede, net income kita, akhirnya si pengusaha bisa lebih banyak cabang. Nah, poinnya kan kita bisa buka lebih banyak pekerjaan sebetulnya. Ya, jadi mindsetnya jangan salah menurut saya. Jadi kita harus perhatikan biaya SDM tahun ini berapa persen. Biasanya biaya SDM kita tahun ini 15%. Bagaimana caranya bisa jadi 12%? Ya, macam-macam caranya. Satu, kita bisa tingkatkan produktivitasnya. Ya, lakukan training, kemudian menjalankan program-program reward and punishment sehingga produktivitas meningkat. Sehingga yang tadinya butuh misalnya 10 karyawan, ini sudah cukup ternyata produktivitasnya tinggi sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa misalnya menggunakan teknologi. Ya, yang biasanya dulu layanan pakai orang, nah sekarang semuanya di meja sudah QR code, barcode ya, kemudian tinggal scan, tinggal order, tinggal bayar, nah nanti konsumen juga ambil sendiri ya. Nggak aneh sih sebenarnya, ini banyak ya yang digunakan. Contoh kayak kan juga menggunakan tuh aplikasi
Atau di beberapa coffee shop juga banyak tuh yang karyawannya cuma satu dua karena mereka pakai pager system misalnya. Nah ini kan contoh bagaimana kita bisa menurunkan biaya SDM sehingga profit perusahaan pada akhirnya bisa meningkat. Ya. Nah ini contoh. Yang kedua, nanti teknologi yang kedua. Yang ketiga, juga kita mensimplify proses. Ya. Misalnya kita punya kekompleksan di dapur. Chinese food tuh kompleks kan, bahan bakunya banyak, semua harus dimasak, resepnya beda-beda. Nah ini gimana nih biar simplify? Ya, yang tadinya mungkin butuh 10 karyawan di dapur mungkin cuma 3, tapi gimana caranya biar 3 servisnya tetap sama, rasanya tetap oke, kemudian konsumen tetap puas. Gimana caranya? Ya dicari tahu caranya, Pak. Bisa di packaging tinggal dulu, bisa disimplify prosesnya dengan outsourcing bahan baku dan macam-macam sebetulnya. Ya, nah jadi itu yang ketiga. Jadi kita profit plan kita adalah menurunkan biaya SDM sehingga nanti di barat net income-nya kita bisa naikin lebih baik. Seperti itu. Apa? Ya, turunkan biaya rumah tangga. Nah, biaya rumah tangga ini istilahnya macam-macam lah, OPEX ya biasanya. Gitu. Misalnya contoh, zaman sekarang kan orang banyak cari tempat-tempat yang lebih sifatnya outdoor, kemudian terbuka gitu ya. Karena kan masa pandemik ini agak serem-serem, ngeri-ngeri sedap di dalam AC lama-lama gitu kan. Makan. Kesempatan nih buat teman-teman. Ya, kalau jendelanya banyak biasanya di AC, sekarang bongkar dulu aja semua jendelanya. Bongkar dulu, kemudian pasang kipas angin, AC-nya matiin, itu udah hemat kos. Jauh banget itu. Ya, apalagi kalau misalnya kita bisnisnya di daerah-daerah yang dingin, biasa di Bandung, kemudian Malang gitu. Kalau tapi di Bali juga gua lihat tempat ondor-ondor aja sepanas itu juga gitu ya. Cuman gua nggak bayangin sih. Lumayan lah PR-nya gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa menghemat. Ya, contoh lagi misalnya kita punya satpam misalnya biasa dijaga full, oke, dijaganya 2 shift aja misalnya. Kalau udah pagi dibuka nggak perlu misalnya. Jadi banyak cara untuk meningkatkan net ya. Sehingga nanti tujuannya apa sih ketika net ini meningkat? Banyak. Satu, kita bisa buka lagi cabang baru, mungkin juga bisa bagi-bagi bonus, bagi-bagi dividen dan lain-lain. Sebenarnya banyak fungsinya ya. Nah itu yang keempat. Jadi kita sebisa mungkin menurunkan biaya OPEX ya. Break lagi di kali apa aja nih OPEX yang akan bisa kita cut ya. Jauh itu bisa kita cut atau kita bisa kurangin. Sehingga nanti skala profit akan naik. Nah, itu sampai nomor 4. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Han, atau ada pesan sponsor? Nah, ini nih, saya mau summary dulu nih dari yang tadi Pak Rex sudah bicarakan. Untuk yang pertama, tingkatkan omset. Ya, itu yang benar, yang sangat penting itu tingkatkan omset dengan cara yang sering kita pelajari di Foodies ini, naikkan TC, total check, kali APC, average per check. Nah, ini rumus simpel nih ya, sebenarnya rumus simpel yang sering dilakukan oleh pembisnis kuliner di Indonesia, apalagi foodpreneur yang sering ikutin kelas gitu ya Pak ya. Nah, untuk yang kedua, turunkan COGS atau HPP. Nah, ini bagaimana caranya? Kita menurunkan COGS dan HPP, yaitu dengan negosiasi harga bahan baku, negosiasi term of payment (TOP) gitu kan, dan negosiasi pengiriman bahan baku gitu kan. Dan yang ketiga, turunkan biaya SDM. Nah, ini bagaimana kita bisa menurunkan biaya SDM dengan, contohnya dengan satu orang bisa multi section ya, bisa ke kitchen, bisa ke kasir, bisa ngirimin dulu juga makanan, juga hospitality-nya juga baik gitu kan. Itu dengan cara menurunkan biaya SDM. Nah, yang keempat yang tadi terakhir dibicarakan oleh Pak Rex, yaitu turunkan biaya rumah tangga gitu kan. Bila pengeluaran yang tidak perlu tidak usah dikeluarkan, contohnya dengan menggunakan AC gitu kan. Kalau di Bandung kayaknya kayaknya juga nggak terlalu penting juga AC ya, karena di Bandung tuh udaranya udah sejuk gitu kan, anginnya juga enak gitu ya. Jadi mendingan
cari cara lain untuk tidak menggunakan AC, ya, menggunakan dengan jendela gitu kan. Jadi angin Bandung kan sejuk ya, dingin gitu kan. Nah, saya mau ada informasi dikit lagi nih, mengingatkan lagi FOC 10, yaitu legal, regulasi dan pajak dalam bisnis kuliner. Nah, reminder lagi yang akan dibicarakan oleh Pak Bimo, CEO Smart Legal, dan Pak Budi Nursandi ya, CEO Manakon 8 dan konsultan dan akunting. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, checklist legalitas dalam bisnis, memulai bisnis, poin-poin penting dan konsekuensi pendirian badan hukum, proses haki, brand, dan masih banyak lagi yang akan dibicarakan di FOC 10 ini. Nah, dengan cara gampang sekali Foodpreneur. Yang pertama, hanya klik bit.ly/legal and tax strip S-nya besar, atau langsung WA CS Foodies di 0813 12147974. Oke. Mungkin buat Foodpreneur yang udah nonton dari 1 sampai 4, boleh nanti untuk yang ingin bertanya di kolom komen yang ada tanda tanyanya, langsung bertanya setelah materi ini selesai. Oke, mungkin boleh dilanjut lagi Pak Rex untuk materi selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ya, profit plan nomor 5. Jadi nomor 5 juga yang bisa berkontribusi terhadap naiknya profit kita di 2021 itu adalah kita menambah sumber pendapatan. Ya. Nah, sumber pendapatan ini bisa ditambah dari mana sih? Ini macam-macam sebetulnya. Ya, contoh misalnya teman-teman punya plan untuk growth outletnya melalui bisnis kemitraan atau franchise. Nah, dalam bisnis kemitraan atau franchise itu ada income, ya, income bersih. Nanti langsung ditaruh di profitnya sebetulnya. Jadi profit kita bisa nambah dengan bertambahnya cabang kita di 2021. Itu baru satu source ya. Nanti ketika sudah ada kemitraan franchise, kita juga punya profit tambahan nanti dari penjualan persentase bahan baku. Ya, persentase bahan baku dan juga mungkin dari revenue share. Nah, jadi ini salah satu strategi. Jadi growth outlet itu sesuatu yang penting banget untuk diskenariokan. Ya, itu growth melalui bisnis franchise atau kemitraan ataupun dengan menambah cabang sendiri. Ya, ketika nambah cabang sendiri, tentu revenue juga akan naik kan. Nah, ketika revenue naik, ya asumsinya harusnya profit juga naik. Jadi ini salah satu juga strategi yang harus teman-teman pikirkan dan diskusikan ya terkait dengan profit plan ini. Ya, salah satunya tentu tadi menambah sumber pendapatan melalui penambahan cabang, baik itu cabang sendiri maupun cabang kemitraan atau franchise. Ya. Atau bisa jadi gini juga nih, menambah sumber revenue itu. Teman-teman misalnya udah punya 5-10 cabang, ya, 5-10 cabang. Nah, kemudian teman-teman kolaborasi lah dengan brand, misalnya dengan brand Pak, misalnya dengan Pak, atau dengan brand Indomie misalnya. Nah, di situ teman-teman bisa berkolaborasi dan mendapatkan nilai sponsor, ya. Memang angkanya mungkin bisa besar, bisa kecil, tergantung dengan negosiasi dan ketertarikan si brand ini terhadap program yang kita buat. Ya, tapi di poin ini kalau dulu saya beberapa kali tuh dapat cash bahkan, ya cash money untuk kegiatan-kegiatan yang kita kelola. Nah, kalau cash ini dapat, pada prakteknya ini akan menambah net kita di ujungnya. Ya. Walaupun mungkin ya biaya yang diberikan oleh sponsor itu dipakai sepenuhnya untuk kegiatan atau brand activation. Tapi pada konsepnya di bisnis yang kita jalankan, biaya marketingnya kan berarti kita pakai yang kita sudah alokasikan dan kita sudah budgetkan. Ya kan? Nah, kalau udah begini kan kita bisa hemat cost dari sisi marketingnya tanpa mengurangi aktivitas kegiatan branding yang harus kita lakukan. Ya, jadi poinnya brandingnya tetap terjaga sebetulnya. Nah, itu contoh ya bagaimana di nomor 5 tadi kita membuat sumber pendapatan baru, part of our plan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, ya, yang keenam adalah ini yang salah satu yang cukup menarik yang sering saya bahas adalah
tingkatkan repetisi pembelian. Ya. Jadi teman-teman itu kan dari ketika kita bisnis ya, sekarang pun banyak sebenarnya konsumen kita mungkin ya, yang udah datang. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita membuat persentase repetisi mereka untuk datang dan membeli itu lebih tinggi, gitu. Ya. Wah, Mas, saya nggak punya database-nya. Nah, itu problem, gitu ya. Memang nggak bisa dikerjain kalau nggak ada database-nya, gitu ya. Nah, jadi tapi jangan kemudian berpikir program ini tidak bisa disamakan, bisa. Jadi nanti Januari sampai Juni katakanlah teman-teman mulailah untuk mengambil dan bisa mengkolek database konsumennya, baik itu melalui WA ataupun melalui email ataupun melalui apa. Nah, jadi ini program nanti setelah Juni sampai Desember kita berusaha bagaimana repetisinya bisa tinggi. Ya, contoh misalnya kalau Farhan makan di Overhot misalnya ya, database Farhan kan diambil sama mereka. Ya. Nah kemudian akan sering tuh dapat email atau kali-sekali dapat SMS gitu. Iya. Apa dan nah ini contoh bagaimana usaha kita untuk bisa meningkatkan repetisi. Ya. Nah, kalau repetisi terjadi tinggi, impact-nya apa? Kenapa net profit bisa naik? Ya. Simple, karena biaya akuisisi konsumen itu lebih mahal daripada biaya melakukan repetisi. Artinya ketika repetisi kita tinggi, ya kita tidak memerlukan budget marketing yang begitu besar atau kita bisa efisienkan budget marketing kita. Ya sehingga akhirnya kita tuh bisa naik sebetulnya. Nah itu contohnya, ya, itu penjelasan sederhananya, nah, gitu ya. Itu nomor berapa tadi? 6 ya? Oke. Nomor 6. 6 ya. Nah, nomor 7 ya. Turunkan biaya back office untuk bisa meningkatkan profit. Ya. Nah, menurunkan biaya menurunkan biaya back office ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mulai berkembang di dalamnya. Ya, jadi teman-teman berdagang, tapi teman-teman pebisnis, di mana bisnis dibangun untuk di scale memang, sehingga membutuhkan back office. Back office itu apa? Contoh accounting, kemudian SDM, kemudian legal, dan supply chain management. Jadi beda kalau dagang ya legalnya gue, ya SDM-nya gue, ya SDM-nya gue, ya semua gue. Karena gue yang jaga outlet. Cerita lagi deh gue nggak ngomongin konteksnya di situ. Ya, yang gue bicarakan adalah ketika kita mau scale up, nah teman-teman harus pasti akan memiliki biaya back office. Nah, inilah yang kemudian kita harus lihat kembali biayanya. Ya, mulai dari struktur gajinya, struktur kosnya, rumah tangganya seperti apa, kemudian apakah mending punya tempat sendiri, office-nya, atau mending pakai co-working misalnya, apakah mending gajinya tidak usah tinggi, tapi bonusnya nanti tinggi berdasarkan net income. Nah, teman-teman kelola. Sehingga nanti ini part of ya di mana bisa memberi kontribusi terhadap profit yang meningkat di 2021. Ya, itu ketujuh. Nah, yang terakhir ini paling sering dipakai sebetulnya. Dan ini yang saya keluarin dari strategi EFPC dikali EFPC ya. Yaitu naikin profit dengan cara naikin harga. Ya. Sebenarnya ini yang paling lazim digunakan. Ya, kenapa? Karena ada faktor-faktor seperti inflasi gitu-gitu ya. Ada kenaikan bahan baku. Nah, tapi teman-teman hati-hati menggunakan pricing untuk meningkatkan net profit kita pada ujungnya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan dulu faktor psikologi marketnya, kemudian daya belinya. Ya, jangan-jangan bukan naikin price pilihannya, tapi pilihannya adalah melaunching menu baru yang harganya lebih rendah, tapi margin profitnya lebih baik misalnya. Sehingga dapatlah volume, ya dapatlah traffic lebih besar. Alih-alih naikin harga, traffic turun. Ya, kemudian jadi nggak sustain nanti bisnisnya seperti itu. Ya, tapi naikin harga juga part of dari
bisa kita naikin profit sebetulnya. Kalau masih ada celah, masih ada peluang untuk kita bisa naikin harga, kita naikin, nggak ada masalah. Tapi lakukan secara bertahap. Ya, lakukan secara bertahap dan lakukan secara strategik yang tepat. Ya, Ya. makanya dibikin 2 kali dalam 6 bulan sehingga nggak asal-asaling gitu. Kenaikannya diatur dalam periode-periode tertentu sehingga nanti ujungnya harga tetap naik, tapi konsumen tidak merasa bahwa bahkan konsumen pun nggak udah naik ya harganya gitu ya. Ya. Nah ini yang terbaik. Nah jadi itu 8 hal di mana kita butuh untuk disiapkan secara strategik dan program hingga nanti kita bisa mempunyai dan kita bisa meningkatkan profit kita di 2021. Jadi fokusnya jangan cuma naikin omset, ya jangan cuma promotion plan atau marketing plan, tapi paling penting juga punya profit plan. Ya, nah ini yang kelas Mas Koko tuh ya hari ini dan besok kalau tidak salah. Ya. Kita bisa ikut ke kelas Mas Koko sebenarnya ya tentang profit plan. Oke itu. Main lagi. Jadi lihat 2021 ada juga hal yang sangat penting selain ngurusin omset, marketing, promosi dan lain-lain. Yaitu adalah lo mau capai profit berapa sebetulnya. Ya, yang which is itu harusnya memang ada di business projection di dalam business plan. Kurang lebih gitu lah. Oke. Wah, ini 8 materi bener-bener ini banget ya, maksudnya penting banget untuk bisnis kuliner kita nih. Saya mau summary aja yang tadi yang melanjutkan yang baru gabung. Yang kelima ada turunkan cost marketing gitu kan, dan yang ke 6 ada tingkatkan repetisi pembelian dengan cara ya kontribusi terhadap net profit yaitu food planner harus berapa biaya akuisisi pelanggan gitu kan, mahal atau enggak gitu kan. Kalau kita bisa membuat pelanggan lama meningkat berapa persen repetisinya, berarti kita bisa mencapai omset dengan biaya lebih sedikit. Nah, untuk yang ketujuh, turunkan biaya back office yang tidak produktif. Nah, ini kalau food planner menjalankan bisnis dengan model growth outlet ini, baiknya outlet maupun kemitraan, maka salah satunya biaya terbesar adalah memiliki back office cost. Nah, yang ke-8 adalah naikin harga. Nah, naikin harga pun juga jangan selalu, kita juga harus melihat target marketing kita seperti apa gitu kan, konsumen kita seperti apa gitu kan, jangan tiba-tiba naik, atau enggak dengan cara lain dengan kita membuat menu baru gitu kan yang akan dibuat kepada food planner gitu, kepada konsumen gitu. Nah, kita langsung ke Q&A aja Pak ya. Ada 3 yang mau bertanya nih. Bentar ya Pak ya. Dari Maharani Niki ya. Saya ini Pak nggak ada kebaca Pak, soalnya ini tiba-tiba di Bapak ada nggak? Oke, dari Maharani programnya cocok untuk naikin omset ghost kitchen gimana ya Pak? Wah, Ya. jadi gini ya Maharani ya. Jadi Ya. untuk naikin omset itu kita butuh paham dulu traffic source kita itu dari mana. Ya, ini misalnya bicara ghost kitchen. Coba dipetakan terlebih dahulu dari mana aja sebenarnya traffic revenue kita itu datang. Satu misalnya traffic kita datang dari online delivery katakanlah. Nah, berarti kita harus punya program yang kuat ya, yang bisa mendorong online delivery kita naik ya. Nah, program itu macam-macam juga ya. Marani bisa cek di blog Foodies kalau nggak salah saya pernah bahas. Ya, jadi jangan hanya tergantung, jangan hanya merasa ketika sudah ada di GoFood atau Grab akan sales akan naik. Wah, itu salah besar. Ya, Marani itu seolah-olah kayak punya website kemudian merasa dengan sendirinya. It won't happen like that. Ya, nggak akan kejadian seperti itu. Ya, jadi ketika punya website ataupun punya online ataupun kita katakanlah ya, amarannya harus do something tetap ya, misalnya bikinlah kegiatan branding
activation online yang akhirnya membuat brand Maharani itu awareness naik, ya seperti itu. Hingga akhirnya orang memutuskan untuk membeli, ya, orang memutuskan untuk membeli itu karena brandnya, ya bukan karena kebetulan dia cari-cari di aplikasi online kemudian nemu, waduh itu kayak apa ya, milih kayak konsumen tuh kayak itu jarum di tumpukan jerami gitu. Enggak, belum tentu ketemu gitu konsumen. Nah, ini pastikan konsumen brand lu menemukan konsumen lu di luar sehingga nanti mereka didorong untuk beli. Itu contoh traffic kalau kita bicara di online, ya. Itu juga contoh ambil traffic melalui WA bisnis misalnya. Oke, ini punya traffic dari WA bisnis katakanlah. Nah, kemudian kita pasang iklan nih di Instagram, Facebook, TikTok, gitu-gitu ya. Kemudian diklik masuklah ke WA. Dari WA kemudian dikirimlah menu dan konsumen akhirnya membeli. Nah, itu traffic juga. Ya, itu juga sumber revenue-nya. Ya, jadi cukup banyak caranya untuk meningkatkan ghost kitchen kita. Yang ketiga, contoh lagi, misalnya kita punya tim sales. Ya, di mana tim sales mencari order di luar. Dari kegiatan event, seminar-seminar, kemudian kegiatan sosial movement misalnya, sehingga tapi Maharani juga punya big ordernya atau cateringnya. Jadi banyak caranya. Yang penting kita harus memetakan dan kemudian kita mencoba sama-sama tersebut agar kita tahu yang mana yang akan efektif buat kita. Ya, tapi buat saya yang paling efektif adalah di mana database-nya kita bisa kelola. Ya, kalau database-nya tidak bisa dikelola, ya mau sampai kapanpun kita akan tergantung pasti. Ya, dan itu membutuhkan kegiatan branding. Nah, ketika bicara kegiatan branding itu membutuhkan cost pasti. Ya, nggak masalah kalau memang itu sudah besar. Kalau traffic source, ya, revenue generatornya yang database-nya kita bisa kelola. Ya. Oke. Mungkin udah terjawab ya untuk Kak Maharani nih tentang program yang cocok untuk naikin omset Ghost Kitchen bagaimana gitu kan, tadi sudah dijawab oleh Pak Rex. Mungkin next question ada dari Yeda Brian, bagaimana cara negosiasi ke supplier tentang termin pembayaran? Oke. Dari Yeda Brian. Saya ngalamin sendiri nih ya, sedikit cerita. Jadi kalau dulu waktu saya di manajemen, ketika cabangnya banyak ya, itu negosiasi itu mungkin bukan sesuatu yang sulit-sulit amat gitu ya, karena ya gua bakal beli banyak gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau punya cabangnya cuma satu, negosiasinya alot ya ngomongnya. Gitu, ini gua ngerasain sendiri nih, membantuin Mas Angga dan Otot coba negosiasi. Itu wah, itu kompleks tuh. Jadi si vendornya, aduh kayak apa sih lo cuma cabang satu dan lain-lain. Dan itu nggak salah. It's nature aja. Nah, gimana strateginya? Ya, satu strateginya. Ya, satu kita carilah vendor sebanyak mungkin dulu untuk menjadi pembanding dan ketemuin. Ya, yang kedua, bikinlah pitch deck singkat tentang kita. Jadi ketika ketemu vendor, jangan ngobrolin harga dulu, tapi bicaralah potensi dan pengembangan bisnisnya ke depan. Ya. Jadi kita cerita ini, nanti kita tahu kita akan bangun pembelian kita akan banyak segini, akan gede. Kemudian juga saya bisa kenalkan bapak ke kita sebagai kuliner. Target di mana kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan juga TOP yang lebih baik tentunya. Ya, nah jadi tips-tipsnya bisa dibaca di blog tulis bagaimana bernegosiasi dengan vendor, apa aja yang harus dibicarakan. Nanti mungkin akan saya tulis deh kalau belum ada detailnya ya, biar nggak terlalu panjang. Tapi poinnya kenapa sih orang mau kerjasama sama lu? Tentu salah satunya dia bisa melihat potensi, kesempatan atau peluang.
Nah, kalau kita bisnis kuliner, apa peluang yang paling besar dilihat oleh vendor? Ya cabang kita banyak, ya. Begitu cabang kita banyak, kita punya visi ke sana. Nah, mungkin mereka juga dengan senang hati akan bisa berkembang melalui ya keringanan TOP yang lebih lama dan juga ada yang baik. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, mungkin dari Mas Yeda Brian sudah terjawab ya. Eh, Pertanyaannya bagaimana cara negosiasi ke supplier tentang termin pembayaran yang sudah dibicarakan oleh yang sudah dijawab oleh Parex ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Oke, nih. Kita bentar Pak. Dari Muslim. Ini saya nggak ada Pak, sorry. Bisa dibacakan Pak. Dari Muslim Pratama ya, gimana menanggapi turbulence di 2021, terutama kondisi Bandung? Oke. Turbulence atau tidak di 2021 sebenarnya kita belum tahu ya. Turbulence dalam artian negatif atau turbulence dalam artian positif. Ya, kalau turbulence dalam artian positif, kalau saya mengambil sisi positif, wah tapi growth akan kencang, pesaing akan banyak, konsumen juga akan mulai berkeliaran lagi karena sudah divaksin atau apa, dan it's a good thing. Ya. Berarti kompetisinya berjalan kembali sesuai dengan kalau pebisnis ya, pebisnis yang sudah punya strategi, punya tactical dan punya bisnis plan, dia ya it's become a normal situation. Artinya gue akan mulai bertarung lagi, bersaing lagi dengan yang layaknya gue memang harus bersaing ya, pesaing gue dan konsumen. Gitu. Nah, itu kalau turbulence dari sisi positif. Ya, artinya market akan semakin luas, which is a good thing. Ya. Nah, tapi kalau turbulence dalam arti yang negatif, katakanlah daya beli makin turun, muncul lagi masalah-masalah COVID yang baru misalnya. Nah, ini sesuatu yang harus diantisipasi dari sekarang. That's why, ya, kalau kita bicara business plan di 2021, business plan yang sudah saya bicarakan berapa kali, dan juga Foodies punya e-course-nya tentang business plan dan jam, bisa dicek di foodies.id/e-course ya teman-teman. Nah di situ ya kita bicara jangan bikin satu skenario, ya, tapi bikinlah beberapa skenario. Ya, satu skenario yang memang moderat, artinya ini skenario normal. Ada skenario yang lebih baik, optimis. Tapi ada dua skenario yang lebih tidak menyenangkan, pesimis dan gawat. Ya, mungkin caranya skenario gawat itu artinya terjadi lagi seperti 2019. Nah, setiap skenario di dalam bisnis plan ini ya membutuhkan ya program strategi yang mungkin akan cukup berbeda satu sama lainnya, apalagi terkait dengan pengelolaan cash flow. Ya, kalau kita optimis, mungkin kita akan lebih enak mengelola cash flow untuk melakukan growth, melakukan kegiatan branding, nambah cabang dan lain-lain. Tapi ketika skenario dua yang lain yang muncul, mungkin ketika kita punya cash flow, kita akan tahan cash flow-nya untuk survival mode. Ya, untuk bertahan dulu sampai kondisinya betul-betul lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya turbulence 2021 itu ya dijawab oleh bisnis plan dengan 3 atau 4 skenario. Di dalam situlah nanti yang mana nih yang bakal kita gunakan. Ya, skenario 1, 2, 3, atau 4. Tidak ada yang lebih baik. Tapi tentu kita sebagai bisnis tetap harus merasa optimis bahwa kondisi akan membaik sambil kita tetap melakukan inovasi-inovasi ya di 2021, di mana kalaupun skenario yang terjadi tidak baik, kita sudah ready dan kita tetap bisa bertahan atau bahkan growth ya, di dalam bisnis kuliner. Itu ya. Ya. Oke, mungkin sudah terjawab untuk Kang Muslim ya.
kaum muslim. Nah, mungkin segitu aja Pak. Kita ada tadi sudah dijawab 3 pertanyaan yang benar-benar mengenai tentang meningkatkan strategi dalam bisnis kuliner. Nah, saya mau reminder lagi Pak untuk FOC 10 legal regulasi dan pajak dalam bisnis kuliner. Nah, gampang aja sih. Tinggal cara daftarnya gampang, tinggal bit.ly/legal and tax strip S atau WhatsApp CS Foodies di 0813 1214 7974. Nah, untuk foodpreneur nih yang bingung gitu kan, pengen belajar lagi, kita ada di channel YouTube-nya kita yang sering kita update juga. Semua tentang IG Live hari ini bakal diupload ke Foodies channel YouTube-nya Foodies. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, untuk tahu update lengkapnya di Foodies ID ini ada di channelnya di Telegram Community Foodies, yaitu gampang aja, tinggal daftarnya di t.me/foodies_id. Ya, nah gitu. Jadi jangan lupa nih untuk dapat update-update artikel-artikel baru itu kita bakal di-share di Telegram dan all platform, di YouTube, di Instagram, sama di Telegram. Nah, sudah terakhir nih Pak ya, kita foto dulu ya Pak ya. Nah, ini buat foodpreneur nih, pagi-pagi gitu kan, kita mau foto bareng nih. Tinggal di screenshot aja, nanti di tag ke Pak Rex atau Foodies, nanti bakal di-repost ya. Oke, kita mulai Pak fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak ya. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak Rek udah memberikan materi-materi yang sangat baik untuk foodpreneur di seluruh Indonesia. Semoga foodpreneur mendapatkan manfaat yang sangat berarti di sharing kali ini. Terima kasih Pak Rex untuk meluangkan waktunya untuk Foodies sharing kali ini. Dan sapa dulu untuk foodpreneur yang udah gabung dari jam 8 pagi ya Pak ya. Oke, thank you semua ya. Terima kasih foodpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.